Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 28. Mazmur pasal 28 ayat yang pertama mulai. Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak. Kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Iya, Tuhan akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Kita berhenti dulu sampai sini. Kembali Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud. Dan judulnya sangat pendek, Tuhan perisaiku. Berarti Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang menjadi pelindung bagi Daud. Dan ini terbukti karena walaupun Daud perawakannya kecil, tetapi dia adalah seorang panglima yang bisa dikatakan tidak pernah kalah di dalam berperang. Kenapa? Bukan karena hebat, tetapi karena Tuhan adalah perisainya. Karena Tuhan yang melatih tangannya untuk berperang, dikatakan. Nah, ayat pertama mengatakan, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi orang yang turun ke dalam liang kubur. Perhatikan ayat pertama, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Ayat yang kedua mengatakan, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Kalau dilanjutkan dengan ayat yang keenam, di sini dikatakan terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Dan kalau kita mempelajari kitab Mazmur, bahkan semua kitab, maka kita akan lebih sering mendapati doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya. Doa-doa yang dijawab. Ketika saya membaca ini, saya merasa Tuhan berkata begini, ajarlah dan perdengarkanlah terus-menerus kepada umatku tentang aku yang menjawab doa. Jadi bukan kita mengajarkan tentang doa yang tidak dijawab, doa yang tidak dijawab. Kalau mau dijawab oleh Tuhan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan waktu Tuhan. Seakan-akan untuk mendapatkan jawaban doa dari Tuhan itu sukar. Tuhan menginginkan kita mendengar dan memahami bahwa Tuhan ingin dan selalu menjawab doa kita. Kita harus sering mempelajari, mendengar, dan menghafalkan firman Tuhan tentang Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang menjawab doa. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, kitab Yohanes, selalu ketika Tuhan Yesus mengajar tentang doa,
Dia selalu menekankan doa itu dijawab. Doa itu dijawab. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan khotbah-khotbah yang disampaikan banyak hamba Tuhan sekarang, lebih menekankan tentang doa itu sepertinya sukar untuk dijawab. Dan dia lebih banyak diajar tentang ketabahan kalau doa tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang ingin Tuhan sampaikan dan adalah keinginan hati Tuhan yang sesungguhnya, supaya umatnya berani dan sering berdoa dan mengerti bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan senang menjawab, Tuhan pasti menjawab doa kita. Ketika seperti yang sering saya katakan, ketika kita sering mendengar bahwa keinginan Tuhan adalah menjawab doa kita, bahwa kebenaran adalah doa-doa disampaikan kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Ketika ini yang terus kita dengarkan, maka kita akan mempunyai iman bahwa setiap doa kita akan dijawab Tuhan. Baiklah, secara logika kemudian kita mengatakan, Pak, tapi kan tidak semua. Tetapi saya bisa memastikan kalau kita memang mengerti dan percaya akan firman Tuhan ini, saya percaya 90% doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan Anda bisa bayangkan kalau 90% saja doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita pasti adalah umat yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. Tetapi ingat, iman kita tidak boleh mengatakan bahwa 90% doaku dijawab Tuhan. Iman kita mengatakan 100% doa kita dijawab oleh Tuhan. Bayangkan orang yang mempunyai cita-cita, anak tukang becak ingin jadi tukang becak. Belum tentu loh dia akan punya becak untuk jadi tukang becak. Tetapi ketika kita mempunyai cita-cita menjadi misalnya, menjadi dokter, minimal kalau perempuan jadi bidan kan. Tetapi kalau sudah cita-cita kita serendah mungkin, kemudian tidak tercapai, akan jadi apa? Ya. Oleh karena itu kita harus mengerti akan kehendak Tuhan di sini. Jangan salah mendengarkan firman. Ketika Anda salah mendengarkan firman, maka iman Anda pun tidak akan aktif untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita mempelajari tentang ajaran Tuhan Yesus tentang doa, bahkan Yesus mengatakan, jikalau kamu percaya, kamu berdoa, ketika kamu berdoa dan kamu percaya seolah-olah sudah menerima walaupun belum, maka kamu akan menerimanya. Dikatakan. Bahwa bahkan sebelum, sederhananya begini, sebelum doa kita itu ada di tangan kita jawabannya, bertindaklah, bersikaplah seolah-olah kita sudah menerimanya, dikatakan. Berarti kita sudah bersyukur sebelum jawaban doa itu ada di tangan kita. Karena jawaban doa itu sedang dalam perjalanan kepada kita. Ya. Bukan bingung atau memikirkan kira-kira doaku dijawab atau tidak ya. Ya kalau kehendak Tuhan pasti dijawab. Kalau bukan kehendak Tuhan pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Berarti kita tidak punya keyakinan akan jawaban doa dari Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Oleh karena itu penting saya katakan mendengar firman yang benar. Ketika Anda selalu mendengar pendeta yang mengatakan doa belum tentu dijawab Tuhan, maka imanmu akan seperti apa yang kau dengar itu. Sehingga Anda akan lebih sering
tidak mendapat jawaban dalam doa, atau bahkan Anda menjadi malas berdoa. Kenapa? Percuma. Sudah ngomong aja, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya kan? Tetapi ingat, bahkan setan pun ketika berani meminta. Bukankah setan ini tidak tahu aturan? Sudah tahu musuh Tuhan aja masih berani minta kepada Tuhan. Ada babi itu, suruh kami masuk ke sana aja. Bahkan musuh Tuhan pun berani meminta. Apalagi kita umatnya. Belum puas, apalagi kita anaknya. Kan? Belum puas, kita anak kesayangannya. Dan Alkitab katakan, kalau kamu mengatakan kamu hidup di dalam Kristus, kamu wajib hidup seperti Kristus selama Yesus di muka bumi. Artinya, saya mengatakan salah satunya, tidak ada dari doa Tuhan Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga. Beranilah meminta. Bahkan Daud pun yang saya mau katakan tidak diajar oleh Tuhan Yesus, tidak diajar oleh para rasul. Daud hanya diajar dan ada di bawah naungan seorang nabi. Rasul belum ada, tetapi dia mempunyai pengertian dan mempunyai pengalaman yang sedemikian rupa tentang doa. Ya. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gunung batunya. Ingat di zaman dahulu tempat yang paling tinggi itu menjamin keamanan dan kemenangan di dalam berperang. Karena kalau kita ada di tempat yang tinggi, maka kita tinggal menyediakan batu-batu yang besar. Ketika musuh berusaha menyerang, mereka harus naik terlebih dahulu, tapi kita sudah ada di tempat yang tinggi. Kita sudah menyediakan batu, tinggal dijatuhkan aja. Ya. Jadi ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gunung batuku, berarti dia sudah berpikir bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya, Tuhan adalah jaminan kemenangannya. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Kalau ini disampaikan ke zaman sekarang, bukankah pendeta-pendeta akan mengatakan, perhatikan, tunggu waktu Tuhan. Mungkin Tuhan sedang berdiam diri sekarang. Ya kan? Tetapi Daud berani mengatakan, Tuhan jangan berdiam diri, tolong aku. Sidang jemaat, jangan terlalu sopan, tanda kurung ya, atau tanda petik, jangan terlalu sopan dengan Tuhan. Beranilah meminta. Bahkan Yesus mengatakan, sekalipun tengah malam, tetangga, ini berbicara tetangga loh, bukan anak loh. Ya. Kalau anak ini sudah ada di rumah, tinggal gedor pintu kamar dari orang tuanya. Tetapi tetangga harus pintu luar, harus pintu rumah dulu. Sedangkan pemilik rumah ada di kamar lagi. Sehingga bahkan yang jaraknya jauh saja, asal berani dia akan mendapatkan jawaban. Apalagi kita yang serumah, yang dekat, yang ada hubungan darah dengan Tuhan. Beranilah meminta. Daud mengatakan, janganlah berdiam diri terhadap aku ketika aku berseru Tuhan. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Sederhananya,
Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, keadaan kita akan terus merosot. Penyakit kita akan semakin parah. Keuangan kita akan semakin hancur-hancuran. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita justru semakin jatuh terjerembab. Bukankah mendapat pertolongan? Sederhananya itu. Tetapi kalau kita berani meminta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita, maka kita akan diberkati, kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan seperti orang yang semakin turun sampai ke liang kubur, berarti sampai mengalami kematian. Anda bisa tafsirkan sendiri, kematian dalam bidang apa? Kematian dalam bidang kesehatan, kematian dalam bidang keuangan, dan pada akhirnya kematian yang sesungguhnya. Bahkan kalau orang Kristen tidak mempunyai pengalaman doa yang dijawab, saya justru meragukan. Apakah sungguh-sungguh kita dianggap anaknya oleh Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita adalah umat Tuhan? Kalau memang umat Tuhan, kalau memang anak Tuhan, kenapa tidak pernah dijawab? Kan kita harus berpikir seperti itu. Yang jadi masalah, belum tentu 50% orang-orang Kristen di seluruh dunia mempunyai pengalaman doa yang dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan, kita butuh kebangunan rohani. Kalau Anda mau berbicara atau mempelajari kebangunan rohani, baca kitab Yoel. Penekanannya adalah berdoa, berpuasa, meratap, berdoa, berpuasa, meratap. Apakah umat Tuhan sudah melakukan ini? Atau sama sekali kita tidak menginginkan kebangunan rohani? Karena ada resiko juga kebangunan rohani. Ya. Yang punya suami mungkin suka korupsi, pendapatannya nanti pasti berkurang. Karena suaminya kalau dijamah Tuhan tidak akan korupsi lagi. Ya. Ada risiko. Tetapi mari ini waktunya. Saya mau menekankan ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan lupakan untuk meminta kebangunan rohani kepada Tuhan. Karena ini waktunya Tuhan sedang mengadakan kebangunan rohani. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, jelas kalau Tuhan tidak jawab doa kita, kita akan mengalami kematian. Minimal saya katakan, secara rohani kita mati. Kita tidak akan bergairah lagi secara rohani. Tetapi orang yang mendapatkan dan mempunyai pengalaman doa-doanya dijawab oleh Tuhan, dia akan semakin bergairah secara rohani. Dia akan semakin bergairah dalam beribadah. Dia akan semakin berani dan sering berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab. Sidang jemaat, mari pikirkan ini. Kita orang Kristen yang bagaimana? Kita orang Kristen yang bagaimana? Banyak hal yang perlu didoakan. Sungguh banyak hal yang perlu didoakan. Banyak hal yang bikin kita bingung. Saya beberapa hari ini diminta untuk doa oleh seseorang dari luar pulau. Doakanlah Pak, supaya anak saya putus hubungan dengan pacarnya. Masa Pak, tidak sopan Pak sama sekali. Doakan Pak supaya putus. Artinya bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, ternyata bisa jadi beban loh. Dan pada akhirnya doa. Kalau Tuhan tidak menjawab doa, maka kita akan mengalami kematian. Kita membutuhkan doa yang dijawab.
kita membutuhkan pengajaran tentang doa yang dijawab. Kita harus berdoa dan punya prinsip Tuhan harus menjawab. Karena seperti Daud mengatakan, jangan berdiam diri terhadap aku Tuhan kalau aku berseru. Sebab jika engkau tetap membisu, sebab jika engkau tetap berdiam diri, sebab jika engkau tidak menjawab aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Aku akan mati. Yesus katakan, sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga di dalam namaku. Dengarkanlah ayat 2, dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Jadi sebenarnya orang-orang Islam itu dalam berdoa mencontoh orang Yahudi dalam berdoa. Ya. Loh ini sejarah. Saya bukan berbicara tentang menjelek-jelekkan. Karena Islam kan ada 600 tahun, ya, 600 tahun lebih setelah Yesus. Nah, Daud di sini mengatakan dia mengangkat tangannya ke arah tempatmu yang maha kudus. Berarti ke bait Allah. Semua orang Israel di segala penjuru kalau berdoa mereka akan menghadap ke bait Allah. Di mana bait Allah berada. Ya. Oleh karena itu Daniel ketika dilarang untuk berdoa kan selama sebulan. Dia langsung naik ke loteng atasnya dan menghadap ke bait Allah untuk berdoa. Di sini pun Daud mengatakan bahwa dia mengangkat tangannya ke arah tempatmu, ke arah bait Allah yang maha kudus. Kita bukan ke bait Allah. Anda tidak usah cari posisi GPPS Pamekasan. Anda tidak usah cari posisi ya, karena pasti tidak tepat. Kalau dari Indonesia ke Yerusalem juga tidak akan tepat. Ya, derajatnya tidak mungkin tepat. Ya. Saya percaya, walaupun orang-orang mengatakan kiblatnya kemana, sudahlah tarik coba. Kira-kira tepat ke bait Allahnya, ke Ka'bahnya atau enggak, ya kan? Tidak mungkin. Kalau tidak percaya silakan diukur sendiri. Kan iya kan? Silakan diukur sendiri. Tetapi Tuhan kita mau berdoa kepada Allah sebagai Bapa di surga langsung. Gampang kan, tinggal doa. Mau menyembah Allah sebagai Roh Kudus ada di dalam kita. Sudah jelas arahnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan bahwa doa kita akan dijawab. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ya. Saya percaya di sini tidak ada pelajaran jawaban Tuhan ya, tidak, dan tunggu. Karena jelas Daud mengatakan minta jawaban. Maksudnya minta jawaban ya kan? Tidak mungkin minta jawaban tidak kan? Ya. Ya. Nanti kalau seandainya ada hamba Tuhan yang diundang mengajarkan 3 hal ini, seandainya, sudahlah, daripada nyinggung perasaan, senyum aja ya, senyum. Ayat yang ketiga, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Daud kembali di sini, saya selalu menekankan betapa pentingnya kumpulan kita.
Di sini Daud katakan, janganlah menyeret aku bersama-sama. Ada 3 golongan di sini. Jangan menyamakan aku. Jangan menggolongkan aku. Ya. Dengan 3 macam orang ini. Yang pertama, orang fasik. Orang yang melakukan kejahatan. Orang yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ya, artinya begini, orang fasik adalah orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan kejahatan sudah jelas, ya, penjahat. Kemudian orang yang ramah pada temannya tapi hatinya penuh kejahatan, orang yang munafik. Jelas di sini Daud katakan, jangan aku dilibatkan bersama-sama 3 golongan ini. Aku mau memisahkan diri. Ya. Penting kita ini sekarang menguduskan diri untuk Tuhan. Kenapa? Di dalam kitab Wahyu dikatakan pada akhirnya bahwa yang kudus akan semakin kudus, yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Ketika kita sekarang tidak mengatasi kecemaran kejahatan ini, membiarkan sedikit saja kejahatan ada di dalam hati kita, membiarkan kecemaran ada di dalam hati kita, semakin kita mendekati kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kejahatan ini akan semakin bertumbuh di dalam kita. Sehingga dikatakan yang jahat akan semakin jahat, ya. Yang cemar akan semakin cemar. Tetapi yang benar akan semakin benar, yang kudus akan semakin kudus. Oleh karena itu biasakan diri kita untuk hidup dengan kudus dan hidup bersama orang-orang kudus. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Janganlah menyeret aku bersama-sama. Ya. Penting di sini kita perhatikan, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Nah, saya mau katakan begini, kalau kita merasa enak kumpul dengan 3 golongan orang ini atau salah satu dari 3 golongan ini, berarti di dalam hati kita ada bibit, ada benih yang sama dengan orang ini. Sehingga pada akhirnya bibit ini atau benih akan terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Ya. Dan Daud mengatakan begini, ganjarilah mereka, orang fasik, orang jahat, orang munafik itu, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Ya. Daud doanya seperti itu. Kita doanya agak berubah. Ya. Berkatilah musuhmu. Tetapi ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita berkatilah musuh kita. Bukan untuk kebaikan orang-orang jahat itu. Tetapi untuk kebaikan kita sendiri supaya kita tidak benci. Supaya hati kita terjaga damai sukacita ini loh. Yang akan mengakibatkan tubuh kita nanti sehat. Daripada kita benci terus. Ya, Tuhan balas mereka, Tuhan balas mereka. Ya. Kan itu kita ikut kebencian kita sehingga nantinya tubuh jasmani kita akan terpengaruh. Kita akan sakit, kita akan merosot kesehatan kita. Sehingga di dalam perjanjian baru diubah, berkatilah musuh. Untuk kebaikan kita. Tetapi saya mau menekankan, ingat, hukum tabur tuai itu pasti berlaku.
bahwa sebenarnya di sini berbicara tentang hal itu. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Masing-masing kita akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita berbuat jahat, kita akan mendapatkan penghukuman. Kalau kita berbuat benar, berbuat baik, maka kita akan mendapatkan juga upah, berkat dari Tuhan. Ayat yang kelima, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Sidang jemaat, di akhir zaman ini saya mau menekankan, jangan remehkan orang yang pasif, orang Kristen yang pasif. Di sini dikatakan mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, perbuatan tangan Tuhan. Ada orang-orang tidak mau memperhatikan bahwa Tuhan sedang melawat misalnya satu gereja, satu daerah. Tidak mau tahu. Tugasku yang penting, aku beribadah seminggu sekali selesai. Tidak mau tahu perbuatan Tuhan yang lain. Tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Gereja mau ngadakan acara apa sudah terserah. Ada bagiannya masing-masing. Bukan seperti itu. Bagian masing-masing bukan membuat kita pasif. Ya, ingat bahwa ketika kita tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Untuk apa dibangunkan? Toh kalau Tuhan sedang bekerja, mereka juga tidak mau ikut bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Seringkali kita meremehkan hal ini. Yang penting aku tidak berbuat dosa. Kitab Yakobus katakan, orang yang tahu untuk berbuat baik, berbuat benar, dan tidak melakukannya, orang itu berdosa. Walaupun tidak berbuat jahat, tahu untuk berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu dosa. Sama kok ayat ini. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan, tapi tidak mau ikut-ikut. Ya. Tidak mau peduli. Untuk apa kita diberkati? Kalau ketika Tuhan bekerja kita tidak mau ikut. Untuk apa kita diberi kesehatan? Kalau ketika Tuhan bergerak kita juga tidak bergerak. Untuk apa kita diberi kekayaan? Kalau Tuhan sedang bekerja yang membutuhkan keuangan di bumi. Tuhan tidak mungkin menyuruh malaikatnya menendang ya batu-batu emas dari surga kan? Tuhan sudah memberkati, mempersiapkan umatnya supaya ketika Tuhan bekerja, kita ikut menyokongnya, kita ikut bergerak. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Iya, Tuhan akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ada juga yang mirip dengan ini kalau tidak salah di Yehezkiel atau di mana. Bahwa celakalah hamba-hambaku yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Lalai, ini tidak peduli. Ya. Padahal kalau kita kan prinsip kita yang penting berusaha, gagal tidak apa-apa. Ternyata Tuhan ingin keberhasilan. Jangan lalai. Dan Tuhan sebenarnya tidak ingin kita gagal. Kenapa? Saya mau katakan begini. Karena Tuhan turut bekerja sama bersama kita. Bagaimana mungkin Tuhan menginginkan kita gagal? Berarti nanti akan ada Tuhan gagal. Karena Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi hati-hati ketika kita sudah diberkati Tuhan. Ketika kita dipercayakan karunia-karunia roh. Ketika kita mempunyai keunggulan-keunggulan di dalam diri kita. Ketika Tuhan bekerja,
Jangan sampai kita tidak mengindahkan. Ya. Ayat yang ke-6, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Luar biasa. Ayat 1, ayat 2 tentang permohonan dan ayat 6. Daud mengatakan, Tuhan telah mendengar suara permohonanku. Tuhan menjawab doaku. Ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan adalah kekuatanku dan perlindunganku. Sama aja. Ya. Kepadanya hatiku percaya. Hati kita percaya kepada siapa? Seperti hari Minggu yang lalu kita sudah bahas. Hati kita sesungguhnya percaya kepada siapa? Sungguh-sungguhkah kita percaya kepada Tuhan? Atau kita lebih percaya kepada keuangan kita? Lebih percaya pada titel kita? Lebih percaya pada teman-teman kita atau hubungan demi hubungan? Lebih percaya kepada pemerintah? Dan sebagainya. Ada pilihan. Di sini dikatakan, kepada Tuhan hatiku percaya. Dan kalau kita memang bisa menjadikan hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memanifestasikan dirinya sebagai kekuatan dan perisai kita. Kenapa Tuhan tidak menjadi kekuatan dan perisai kita? Karena Tuhan tahu bahwa hati kita tidak percaya kepada Dia. Sebagai orang beriman, ingat, hidup kita karena percaya. Ya. Hidup kita karena percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bahwa pertolongan Tuhan, jawaban doa dari Tuhan akan membuat hati kita penuh sukacita, akan membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur. Tuhan tidak ingin untuk tidak mendengarkan doa kita. Kenapa? Karena kalau doa kita tidak didengar oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan, jujur, bukankah hati kita akan sedih? Jujur, mau mengucap syukur bagaimana kalau doa kita tidak dijawab? Minimal tidak mengeluh tapi pasif, tidak mungkin bersuka cita. Enggak Pak, ya silahkan Anda kalau mau jadi orang yang sok rohani munafik silahkan. Tapi kalau saya, bahkan ketika saya mendoakan orang dan saya tidak mendapatkan jawaban, ya jujur kita sedang bertumbuh semuanya. Ketika saya mendoakan orang yang sakit kanker dan akhirnya mati, saya tidak bisa menyanyi. Bersyukur untuk kematian orang itu dan mengatakan kehendak Tuhan yang terbaik. Karena ayat-ayat yang saya percayai, umur manusia, Alkitab katakan, ditetapkan 70 tahun sampai 80 tahun. Itu membuat saya sedih karena pasti ada yang salah. Ada yang kurang dari saya sehingga doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Minimal saya tidak marah, tidak mangkel, tidak menggerutu kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan, mulut saya diam. Tetapi kan tidak bisa mengucapkan ucapan syukur dan mengatakan, aku bersuka cita. Bagaimana kalau kita ajak orang-orang, keluarga dari orang yang mati yang kita doakan, ayo kita bersuka cita. Tidak ke gereja lagi mereka. Minimal kita harus pakai muka sedih kan? Iya. Tetapi lihat di sini. Aku tertolong sebab itu aku tertolong. Aku ditolong Tuhan. Doaku dijawab Tuhan. Sebab itu beria-ria hatiku bersukacita. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya.
Sebenarnya di dalam kekristenan kita sering kali diajar tentang kemunafikan. Tentang hal-hal yang sebenarnya bukan kehidupan sehari-hari. Jujur, ketika doa kita tidak dijawab, kita tidak bisa bersuka cita. Kita sedih. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita menjaga mulut kita, jangan sampai mengeluarkan dosa melalui mulut kita. Ayat yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Kalau kita memang adalah umat Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan menjadi kekuatan kita. Kalau memang kita diurapi Tuhan, maka kita akan dilindungi. Lihat di sini, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saya mau artikan sesuai dengan pengertian saya bahwa pengurapan Tuhan atas seseorang akan menjadi benteng keselamatannya. Pengurapan itu ternyata akan melindungi diri kita. Ketika kita diurapi, tidak ada santet yang akan bisa kena pada kita. Ketika kita hidup dalam pengurapan, tidak ada sakit penyakit yang bisa menjamah tubuh kita. Bahwa pengurapan Tuhan akan menjadi benteng keselamatan bagi kita. Betapa pentingnya kita menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya mau tekankan, pengurapan Tuhan atas hidup kita secara otomatis akan menjadi benteng keselamatan kita. Akan menjadi benteng yang melindungi kita. Pengurapan itu adalah perlindungan kita. Sidang jemaat, ini penting sekali. Selamatkanlah kiranya umatmu. Berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka. Dukunglah mereka. Banyak ya, semakin berani. Orang yang doanya dijawab Tuhan akan semakin berani meminta kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau doa kita tidak dijawab Tuhan, istilahnya orang Madura, cia, mau minta lagi. Anda pernah minta tolong kepada seseorang atau minjem uang lah kepada seseorang kemudian ditolak? Ketika Anda butuh lagi, Anda tidak akan datang lagi. Demikian pula dengan Tuhan kan. Kalau Anda tidak dijawab oleh Tuhan, Anda tidak akan datang lagi. Tetapi ketika Anda dijawab, perhatikan anak-anak yang manja ketika minta sesuatu kepada orang tuanya, karena dia dimanja, dia mendapat. Dan anak ini tidak mau tahu, pokoknya semakin berani meminta, taunya dijawab Tuhan. Saya mau katakan, ketika kita hidup kudus, kita menjadi anak yang dimanja oleh Tuhan. Daud di sini dikatakan, selamatkanlah kiranya umatmu. Satu, ini permintaan. Yang pertama, permintaan yang kedua, bukan hanya sekedar diselamatkan. Berkatilah milikmu sendiri. Berkatilah umatmu. Gembalakan mereka. Selamatkan. Diberkati, gembalakan, ya, berarti gembalakan mereka dibawa ke tempat yang benar, ya. Dukunglah mereka ketika lemah, didukung, bukan ketika kita lemah, bukan malah diinjak oleh Tuhan, tetapi didukung, ya. Ingat kembali gambar Tuhan Yesus sebagai gembala yang menggendong kambing domba, anak kambing domba, jangan senang digendong. Ya.
Karena yang digendong itu adalah domba yang tersesat, yang nakal, yang sering nyeleweng, ya. Maka kemudian ketika itu ditemukan, kalau sudah sering, ketika ditemukan itu dipatahkan kakinya, makanya digendong, ya. Supaya tidak kemana-mana dulu, supaya bersama dengan gembalanya dulu, ya. Nanti kan sudah biasa dengan gembalanya, gembala kemana akan nurut ke sana, ya. Jangan katakan pada saya, Pak, saya mau digendong Tuhan seperti. Jangan, lebih baik yang jalan di belakang Tuhan aja, ya. Jadi ada 4 permintaan yang luar biasa. Pertama selamat, penting, keselamatan, ya kan, keselamatan. Tapi keselamatan tok tanpa diberkati kan repot juga. Keselamatan baru diberkati, baru jalan kita. Ya, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada umatnya. Ya, jalan-jalannya berarti ini gembalakanlah mereka. Ini berbicara tentang kedekatan, keakraban. Dukunglah mereka, pertolongan ya dari Tuhan, tidak dibiarkan sendiri. Nah, dari Mazmur 28 ini kita melihat bahwa secara sederhananya Tuhan ingin menjawab setiap doa kita. Berdoalah terus, beranilah meminta, dan Tuhan akan menjawab. Dengarkan Tuhan Yesus kembali. Sampai sekarang kamu belum meminta kepada Bapa di dalam namaku. Mintalah, engkau akan menerima. Tuhan memberkati.